Good morning my friend. Hari ini saya akan mempresentasikan sedikit materi dari perkembangan peserta didik, yaitu perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Pertumbuhan dan perkembangan adalah proses pertambahan ukuran, bentuk serta volume yang diiringi dengan proses menuju kedewasaan. Pertumbuhan dan perkembangan tidak hanya terjadi pada makhluk hidup saja loh, tetapi juga dapat terjadi pada benda-benda yang lain yang punya sifat yang hampir sama dengan makhluk hidup, hanya saja tidak bernyawa. Contohnya, pertumbuhan dan perkembangan yaitu ada ekonomi, pertumbuhan dan perkembangan dunia pendidikan. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup berbeda dengan pertumbuhan dan perkembangan benda mati. Ini adalah perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama yaitu cara mengukur, lalu keterlihatan, keterbatasan, keterulangan, faktor yang mempengaruhi, proses, dan contohnya. Tentunya, setiap karakter mempunyai tahapan-tahapan yang berbeda. Dalam tahap pertumbuhan, perkembangan peserta didik dibagi menjadi 3 periode, yaitu yang pertama adalah perkembangan peserta didik periode sekolah dasar atau SD. Yang kedua, perkembangan peserta didik periode SMP. Yang ketiga, yaitu perkembangan peserta didik periode SMA. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, perkembangan peserta didik periode anak SD. Perkembangan anak SD juga dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan psikomotorik. Aspek kognitif yaitu anak usia SD sudah memiliki kemampuan untuk berpikir melalui urutan, sebab akibat, dan mulai mengenali banyak cara yang bisa ditempuh dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapinya. Sedangkan perkembangan afektif, emosi yang umum pada akhir masa anak-anak hampir sama dengan pola pada awal masa kekanak-kanak. Perbedaannya terletak pada awal jenis situasi yang membangkitkan emosi dan bentuk ungkapannya. Selanjutnya, aspek psikomotorik. Perkembangan psikomotorik anak SD memiliki kekhususan antara lain ditandai dengan perubahan ukuran tubuh dan proporsi tubuh. Tingkat sosial ekonomi orang tua juga berpengaruh terhadap anak. Yang kedua yaitu perkembangan peserta didik periode anak SMP juga mempunyai 3 aspek. Yang pertama kognitif, afektif, dan psikomotor. Perkembangan kognitif. Menurut Piaget, anak-anak SMP yaitu usia 11-15 tahun berada pada periode formal operasional. Pada tahap ini, operasi mental pada anak tidak lagi terjadi pada objek konkret, tapi juga dapat diaplikasikan pada kalimat verbal atau logika. Tidak hanya menjangkau kenyataan, melainkan juga kemungkinan. Tidak hanya menjangkau masa kini, tapi juga masa. Selanjutnya, aspek efektif. Bloom memberikan definisi tentang aspek efektif yang terbagi atas 5 tatanan efektif yang berimplikasi pada peserta didik SMP, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sadar akan situasi, fenomena di masyarakat, dan objek di sekitarnya. Yang kedua, responsif terhadap stimulus-stimulus yang ada di lingkungan mereka. Yang ketiga, mampu menilai. Mampu menilai mana yang baik dan mana yang buruk tentunya. Dan sudah mulai bisa mengorganisir nilai-nilai dalam suatu sistem dan menentukan hubungan di antara nilai-nilai yang ada. Yang terakhir yaitu sudah mulai memiliki karakteristik dan mengetahui karakteristik tersebut. Contohnya, jika dia mempunyai bakat, dia akan berusaha untuk mengenali lebih dalam bakatnya dan akan mengapresiasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, aspek psikomotorik. Aspek psikomotorik dibagi menjadi 3 juga, antaranya itu kognitif, asosiatif, dan anatomi.
Selanjutnya, perkembangan peserta didik periode sekolah menengah atas atau SMA juga dibagi menjadi 3, yaitu perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Perkembangan kognitif pada masa remaja terjadi kematangan intelektualitas yang berkembang bersamaan dengan kematangan organ seksualnya. Selain menjadi perubahan fisik dan sosial, juga terjadi perubahan dalam cara berpikir dan pengolahan informasi. Perkembangan afektif. Di antara fase-fase perkembangan remaja terdapat fase pubertas, yaitu 11 atau 12 sampai 16 tahun yang terkadang memiliki masalah tersendiri bagi remaja dalam menghadapinya. Pergolakan emosi yang terjadi pada saat remaja tidak lepas dari bermacam-macam pengaruh, seperti pengaruh lingkungannya, tempat tinggal, keluarga, sekolah, dan teman-teman sebayanya, serta aktivitas yang dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Masa remaja yang identik dengan lingkungan sosial, tempat berinteraksi, membuat mereka tertuntut untuk menyesuaikan diri secara efektif. Selanjutnya, aspek psikomotorik. Kemampuan psikomotorik ini berkaitan dengan keterampilan motorik yang berhubungan dengan anggota tubuh atau tindakan yang memerlukan koordinasi antara syaraf otak. Perkembangan psikomotorik yang dilalui oleh peserta didik SMA memiliki kekhususan yang antara lain ditandai dengan perubahan yang dialami peserta didik mempengaruhi perkembangan tingkah laku yang tampaknya pada perilaku yang canggung. Dalam proses penyesuaian diri mereka, isolasi diri dan kelompok dari pergaulan, perilaku emosional, imitasi berlebihan, dan lainnya, tubuh ciri kelamin yang primer dan ciri kelamin yang sekunder. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori perkembangan. Yang akan saya jelaskan kali ini adalah teori perkembangan empirisme. Nama asli teori ini adalah The School of British Empirism. Pelopor ini adalah John Locke. Teori ini mengemukakan bahwa manusia dilahirkan seperti kertas kosong yang belum ditulis. Jadi, sejak dilahirkan, anak itu tidak mempunyai bakat dan pembawaan apa-apa. Dan anak terbentuk atas kehendak pendidiknya. Di sini, kekuatan apa pada pendidikan, dan lingkungan yang berkuasa atas pembentukan anak. Teori ini merupakan kebalikan dari teori nativisme karena menganggap bahwa potensi atau pembawaan yang dimiliki seseorang itu sama sekali tidak ada pengaruhnya dalam upaya pendidikan. Semuanya ditentukan oleh faktor lingkungan, yaitu pendidikan. Teori ini disebut juga dengan sosiologisme karena sepenuhnya mementingkan atau menekankan pengaruh dari luar. Dalam ilmu pendidikan, teori ini dikenal sebagai pandangan optimisme pedagogis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang implikasi prinsip perkembangan dalam pendidikan. Proses perkembangan biologis atau perkembangan fisik mencakup perubahan dalam tubuh individu seperti pertumbuhan otak, otot, sistem syaraf, struktur tulang, hormon, dan organ-organ lainnya. Termasuk di dalamnya perubahan dalam kemampuan fisik seperti perubahan dalam penglihatan, kekuatan otot, dan lain sebagainya. Diperlukan suatu cara pembelajaran yang hidup, dalam arti memberikan banyak kesempatan kepada peserta didik untuk memfungsikan unsur-unsur fisiknya. Implikasi prinsip perkembangan dalam pendidikan juga dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, implikasi perkembangan intelektual. Perkembangan ini erat kaitannya dengan potensi otak manusia. Potensi otak manusia hanya tampak 8% sebagai pikiran sadar, sedangkan sisanya 92% disebut alam bawah sadar. Proses perkembangan intelektual melibatkan perubahan dalam kemampuan dan pola pikir, kemahiran berbahasa, dan cara individu memperoleh pengetahuan dari lingkungannya.
Selanjutnya, yaitu implikasi perkembangan bahasa. Apabila kegiatan pembelajaran yang diciptakan bersifat efektif, maka perkembangan bahasa peserta didik dapat berjalan secara optimal. Jika ingin menghasilkan pembelajaran yang efektif untuk mendapatkan hasil pendidikan yang optimal, maka sangat diperlukan bahasa yang komunikatif dan memungkinkan peserta didik yang terlibat dalam interaksi pembelajaran dapat berperan secara aktif dan produktif. Selanjutnya, implikasi perkembangan sosial. Lingkungan sosial merupakan pengaruh luar yang datang dari orang lain, yang termasuk lingkungan sosial ialah pendidikan. Perkembangan sosial merupakan proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, tradisi, atau melebur diri menjadi satu kesatuan yang saling berkomunikasi dan bekerja sama. Selanjutnya, implikasi perkembangan moral. Moral bukan hanya memiliki arti bertingkah laku sopan santun, bertindak lemah lembut, dan berbakti kepada orang tua saja, melainkan lebih luas lagi dari itu. Selalu berkata jujur, bertindak konsekuen, bertanggung jawab, cinta bangsa dan sesama manusia, mengabdi kepada rakyat dan negara, berkemauan keras, berperasaan halus, dan sebagainya, termasuk pula ke dalam moral yang perlu dikembangkan dan ditanamkan dalam hati sanubari anak-anak. Perkembangan moral anak dapat berlangsung yaitu melalui penanaman pengertian tentang tingkah laku yang benar salah atau baik buruk oleh orang tua dan gurunya. Yang terakhir yaitu ada implikasi perkembangan spiritual. Anak-anak sebenarnya telah memiliki dasar kemampuan spiritual yang dibawanya sejak lahir. Untuk mengembangkan kemampuan ini, pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, untuk melahirkan manusia yang ber-IQ tinggi, dibutuhkan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada perkembangan aspek IQ dan ISQ saja. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai, yang menempatkan perilaku dalam hidup manusia dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya. Selanjutnya, di sini pasti ada dong yang akan menjadi calon guru. Ya, pentingnya mempelajari perkembangan peserta didik bagi calon guru, yaitu yang pertama, kita akan mempunyai ekspektasi yang nyata tentang peserta didik. Misalnya, akan diketahui pada umur berapa peserta didik mulai berbicara dan mulai mampu berpikir abstrak. Atau akan diketahui pula pada umur berapa peserta didik tertentu akan memperoleh keterampilan perilaku dan emosi khusus. Pengetahuan tentang perkembangan peserta didik akan membantu kita untuk merespons sebagaimana mestinya pada perilaku tentu dari peserta didik. Pemahaman tentang perkembangan peserta didik akan membantu mengenai berbagai penyimpangan dari perkembangan yang normal. Sebagai calon guru, harus dapat memegang peranan yang sangat strategis, terutama dalam membentuk watak bangsa serta mengembangkan potensi siswa. Kehadiran guru tidak dapat tergantikan oleh unsur yang lain, lebih-lebih dalam masyarakat kita yang multikultural dan multidimensional, di mana peranan teknologi untuk menggantikan tugas-tugas guru sangat minim. Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan. Guru yang profesional diharapkan menghasilkan lulusan berkualitas. Profesionalisme guru sebagai ujung tombak di dalam implementasi kurikulum di kelas yang perlu mendapat perhatian. Dalam proses mengajar, guru mempunyai tugas yang mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan. Begitu pentingnya peranan guru dalam keberhasilan peserta didik, maka hendaknya sebagai calon guru, kita harus mampu beradaptasi dengan berbagai perkembangan yang ada dan meningkatkan kompetensinya. Sebab, guru pada saat ini bukan saja sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pengelola proses belajar. Sebagai orang yang mengelola proses belajar,
Tentunya harus mampu meningkatkan kemampuan yang membuat perencanaan pelajaran, pelaksanaan dan pengelolaan pengajaran yang efektif. Penilaian hasil belajar yang objektif sekaligus memberikan motivasi pada peserta didik juga membimbing peserta didik. Kesimpulannya, dari beberapa penjelasan yang telah saya jelaskan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan dan perkembangan adalah proses pertambahan ukuran, bentuk suatu volume yang diiringi dengan proses menuju kedewasaan. Karakteristik tahapan pertumbuhan adalah urutan perkembangan peserta didik melalui beberapa fase, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik. Teori perkembangan empirisme. Teori ini mengemukakan bahwa manusia dilahirkan seperti kertas kosong yang belum ditulis. Jadi, sejak dilahirkan anak itu tidak mempunyai bakat dan pembawaan apa-apa, dan anak dibentuk sehendaknya oleh pendidik. Implikasi prinsip perkembangan yaitu suatu efek atau akibat yang diperoleh ketika objek diberikan suatu perlakuan secara sengaja atau tidak sengaja. Dan dampak ini akan terlihat dalam periode tertentu. Selanjutnya, pentingnya mempelajari perkembangan peserta didik bagi calon guru, yaitu agar dapat membantu calon guru dalam menghadapi dan mengambil tindakan saat menghadapi peserta didiknya. Kurangnya pengetahuan calon guru mengenai perkembangan peserta didik akan menyulitkan mereka saat mengajar di kelas nanti, karena salah satu hal yang akan terjadi adalah adanya ketidaksesuaian dalam penyampaian materi dengan kemampuan berpikir, tingkat pemahaman peserta didik dalam menangkap pelajaran yang diberikannya.